أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. Hal ataka hadithul junud, apakah sudah datang kepadamu berita mengenai beberapa tentara? Junud jamak dari jundun, tentara. Tentara ini sebenarnya artinya luas. Tentara adalah kelompok dari orang-orang yang sejenis yang mempunyai tujuan tertentu, bisa tujuannya untuk mempertahankan kekuasaan seseorang, bisa juga untuk menjaga keseimbangan. Misalnya Allah memberikan contoh bahwa ruh itu bagaikan tentara, al-arwahu junudun mujannadah, karena ruh itu akan punya kecenderungan berkumpul dengan yang sejenis. Begitu pula burung-burung yang sejenis, mereka akan berkumpul. Nah, junud di sini adalah orang-orang yang dikumpulkan oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Kenapa orang-orang itu mau disuruh oleh penguasa? Saya menyebut penguasa karena penguasa ini bisa berupa raja, bisa berupa presiden, dan bisa juga penguasa tanpa jabatan formal, ya. Jadi para preman itu juga ada kepalanya. Nah, anak buahnya kenapa mengikuti? Karena dengan mengikuti kepalanya itu mereka akan mendapatkan keuntungan-keuntungan, terutama keuntungan ekonomi, ya. Itu oleh karena itu orang-orang zaman dulu, siapa yang menjadi jagoan itu lalu mengkoordinasi kelompoknya yang seide, yang sama tujuannya, yaitu memungut penghasilan dari masyarakat. Pungutan ini kalau tidak teratur disebut pemalakan, ya, disebut pemalakan. Tapi kalau teratur itu disebut pajak atau bisa disebut jizyah. Tentu di antara pungutan-pungutan itu ada yang halal dan ada yang haram. Para tentara itu diorganisasi untuk melindungi kekuasaan. Kalau penguasa tertinggi, misalnya presiden dan raja, itu mengkoordinasi tentara dan bisa menjamin keamanan rakyat, maka rakyat merasa aman dan tidak perlu membentuk pertahanan sendiri. Tapi kalau tidak ada jaminan dari penguasa bahwa setiap rakyat itu akan dilindungi, maka rakyat itu akan membuat kelompok sendiri. Kalau kelompok sendiri itu dipersenjatai, itu namanya milisia. Ya, milisia itu juga termasuk tentara, ya, cuma formal atau tidak formal. Ada juga yang merasa tidak aman, lalu terus mereka membentuk laskar. Ada laskar, itu sebenarnya mereka merasa bahwa mereka tidak dilindungi oleh negara, maka mereka membentuk kekuatan tersendiri, ya, supaya mereka tidak dibully dan bahkan tidak dibunuh, ya, oleh yang berkuasa lebih tinggi. Nah, milisia ini akan muncul kalau tidak ada perlindungan. Maka kita beruntung bahwa di Indonesia ini tidak ada milisia-milisia, tetapi ada kelompok-kelompok yang berusaha mempertahankan ini,
ya alhamdulillah kelompok-kelompok kita ini tidak bersenjata, tapi dimanfaatkan oleh setiap kelompok. Kelompok itu bisa berupa partai, bisa apa, lalu mereka bikin ormas-ormas yang sifatnya melindungi. Yang kita lihat di Indonesia itu ada umumnya ormas-ormas itu mempunyai tentara-tentara, baik mereka itu dibersenjatai ataupun tidak. Nah, penguasa itu umumnya punya kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaannya seperti Fir'aun. Allah memberikan contoh Fir'auna wa Thamud, tentara yang dikoordinasi oleh Fir'aun dan oleh kaum namanya Thamud. Thamud ini nama kelompok, sedangkan Fir'aun nama raja. Mereka kecenderungannya mencari keuntungan sendiri, dan mereka tidak bisa menerima kalau ada orang lain atau kelompok lain menghalang-halangi keinginan mereka. Seperti misalnya Fir'aun, mereka ingin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, terutama rakyat pribumi, dengan cara mendekretkan bahwa orang yang asing atau orang pendatang itu harus dijadikan budak. Maka Bani Israel yang ada di Mesir waktu itu dijadikan budak. Perbudakan itu meningkatkan ekonomi, maka kalau suatu masyarakat sudah mempunyai sistem perbudakan, mereka tidak mau meninggalkannya, karena mereka ongkang-ongkang saja di rumah, budaknya yang bekerja, hasil seberapapun itu dimiliki oleh majikannya. Kalau ada usaha untuk menghilangkan perbudakan itu, maka mereka akan berontak seperti yang kita pelajari di Amerika Selatan. Itu dulu marak perbudakan, ketika mau dihapus maka terjadi perang saudara. Tapi alhamdulillah Islam itu bijaksana, menghilangkan perbudakan tidak secara frontal, tidak secara drastis, tetapi sekaligus menghilangkan perbudakan dengan menegakkan kedisiplinan dan untuk mendorong orang mencari pahala. Untuk misalnya mencari pahala, orang yang mau memerdekakan budak, maka pahalanya itu besar. Untuk mendisiplinkan, misalnya kalau ada orang melanggar puasa di bulan Ramadan, maka tebusannya memerdekakan budak. Nah, itu jadi supaya orang disiplin. Dengan begitu perbudakan hilang sedikit demi sedikit, tidak ada gejolak. Itu hebatnya Islam. Nah, sampai tidak ada. Tapi apakah hukum perbudakan itu tidak berguna karena sudah tidak ada perbudakan? Karena itu disebutkan di dalam Al-Quran, maka hukum perbudakan tetap berlaku kalau situasinya ada perbudakan. Kalau tidak ada perbudakan itu tidak dipakai karena memang tidak ada kasus. Nah, orang-orang yang mempertahankan itu seringkali menggunakan cara apapun. Kadang-kadang ada cara yang disebut Machiavelli, ya. Pokoknya yang penting mereka bisa mempertahankan kekuasaan. Nah, seperti Fir'aun itu Machiavelli, karena orang-orang asing yang ada di sana atau penghuni yang asalnya dari negara lain itu dikhawatirkan akan berontak, maka mereka tidak boleh mempunyai anak laki-laki, karena anak laki-laki nanti dikhawatirkan menjadi tentara dan memberontak, nanti kerajaan Mesir akan hancur. Lalu dengan semena-mena Fir'aun membunuh bayi-bayi laki-laki. Kaum Tsamud itu merasa kuat karena memang mereka mempunyai mempunyai kekuatan yang lebih daripada yang lain. Mereka itu menjadi kelompok yang kuat-kuat, yang jagoan perang, sehingga kelompok lain itu tidak berani memusuhi mereka.
dan kesejahteraan mereka wujudkan dengan membuat tempat tinggal yang mewah-mewah dan dengan istana yang mewah. Nah, mereka cenderung tidak mau dinasehati agar mereka itu tunduk kepada Allah. Oleh karena itu Allah menggambarkan balil ladzina kafaru fi takdzib. Padahal orang-orang kafir itu dalam keadaan mendustakan Allah. Mendustakan Allah itu artinya tidak mau percaya kepada Allah. Wallahu min waraihim muhit, padahal Allah itu meliputi mereka. Artinya Allah itu mempunyai kekuasaan yang mengepung mereka. Bisa saja Allah itu menghancurkan mereka dengan cara-cara yang tidak diduga-duga oleh mereka. Sebagaimana Fir'aun itu dihancurkan atau dihabiskan oleh Allah dengan cara ditenggelamkan di laut. Itu sama sekali tidak ada dalam bayangan mereka. Begitu pula kaum Tsamud. Kaum Tsamud itu dihancurkan hanya dengan satu suara yang dahsyat. Suara dahsyat itu bisa membunuh. Ya, nanti kita baca ayatnya. Di sini disebutkan Fir'aun dan Tsamud, karena Fir'aun itu sudah sering kali kita dengarkan ceritanya. Saya memulai dengan Tsamud dulu. Tsamud ini mereka disebut Tsamud karena mereka keturunan dari seseorang yang namanya Tsamud. Tsamud itu keturunan dari Nabi Nuh. Tsamud, bapaknya namanya Ghathir, bapaknya lagi bernama Iram, bapaknya lagi bernama Sam. Kemudian Sam itu anaknya Nabi Nuh. Kalau mereka itu keturunan dari Nabi Nuh atau orang-orang yang bersama dengan Nabi Nuh ikut kapal, berarti mereka sebenarnya cucu-cucu dari orang-orang mukmin. Karena orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh naik kapal itu hanya orang-orang mukmin saja. Yang tidak mukmin itu tenggelam, habis. Artinya kalau mereka itu adalah keturunan dari Nabi Nuh, ya agama itu selalu mengalami deviasi, pembelokan dengan keturunan-keturunan. Maka kalau kita ingin anak cucu kita itu tetap beriman kepada Allah, kita harus mendidik dengan baik. Kita didik dengan baik saja itu belum tentu mereka mengikuti keimanan kita. Ya, contohnya Nabi Nuh, seorang nabi kan mesti mendidik anaknya, tapi anaknya juga ada salah satu yang memboikot, yang membangkang, tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Apalagi kalau kita tidak mendidik anak kita dengan baik. Nah, ini pelajaran antara lain bahwa kalau kita tidak mendidik anak kita, anak cucu kita dengan baik, maka ada kemungkinan keimanan mereka itu bergeser lalu menjadi kafir. Nah, saya tadi sebut Tsamud bin Ghathir bin Iram bin Sam bin Nuh. Ada namanya Iram. Nah, Iram ini punya anak cucu makin banyak itu juga kaumnya disebut Iram atau disebut kaum Ad. Jadi kaum Tsamud ini keturunan dari kaum Ad. Dan mulai dari kaum Ad saja sudah pada menyimpang agamanya. Padahal kaum Ad itu dari keturunan Iram. Iram itu cucu dari cucu Nabi Nuh, ya. Jadi baru sampai cucu saja itu sudah mulai belok. Jadi kita hati-hati supaya kita mendidik anak kita. Dan ini kalau kita memperhatikan di masjid kita ini yang anak-anak muda jarang ya. Ini alhamdulillah ada anak kecil itu. Mudah-mudahan nanti bisa meneruskan perjuangan kita ya. Kemudian mereka itu ketika diajak oleh Nabi Saleh, Nabi mereka namanya Saleh, untuk mengabdi hanya kepada Allah saja, mereka menolak karena mereka malas mikir.
mereka tuh hanya mengikuti nenek moyang, mengikuti kakek-kakek mereka saja. Maka mereka membantah kepada Nabi Saleh ketika dianjurkan untuk menyembah Allah saja. Qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Wahai Saleh, kamu itu dulu kami tunggu-tunggu, kami menunggu kapan Allah mengutus seorang nabi kepada kami. Ternyata setelah kamu tiba, setelah kamu datang kepada kami, atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Apakah kamu menghalang-halangi kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Jadi mereka menganggap justru Nabi Saleh itu yang dianggap sesat. Mereka merasa diri mereka yang benar. Ini sama dengan kaum Quraisy. Kaum Quraisy kan menganggap Nabi Muhammad itu mengajarkan agama baru. Agama baru. Nah, sedangkan agama mereka dianggap agama nenek moyang, agama yang benar. Maka hati-hati kita ketika membangun keimanan kita itu, hati-hati jangan asal ikut-ikutan tradisi. Kita ingat bahwa nenek moyang kita ini dulu beragama Hindu. Maka masih ada beberapa ajaran-ajaran Hindu yang diterapkan oleh orang-orang yang mengaku Islam. Nah, ini tugas kita untuk memberitahukan kepada mereka bahwa ada tradisi-tradisi dari agama nenek moyang yang harus kita tinggalkan. Cuma kita mengajarkannya itu mesti pelan-pelan. Karena kalau tidak pelan-pelan justru nanti menjadi frontal. Jadi dakwah itu jangan dengan cara yang frontal. Wa innana la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Kami ragu tentang ajaran yang kamu bawa, yang kamu sampaikan kepada kami. Jadi karena mereka tidak mendapatkan pelajaran tentang keimanan yang benar, mereka menganggap keimanan yang benar itu justru yang menyimpang. Dan karena di luar pengetahuan mereka, maka mereka menjadi ragu-ragu. Orang-orang Tsamud itu kuat secara ekonomi, kuat secara fisik, kuat secara militer. Maka mereka menunjukkan kekuatan mereka dengan membangun istana. Mereka membangun istana di tanah-tanah datar, di lembah-lembah. Dan mereka membangun rumah mereka di pegunungan. Tidak seperti sekarang di Indonesia, orang membuat rumah di pegunungan itu di atas permukaan tanah. Mereka membuat rumah di pegunungan dengan cara memahat gunung, lalu mereka tinggal di rumah itu. Ini ada contohnya. Nah, ini saya ambil dari detik.com. Kok bisa begitu? Ya karena bukitnya itu berupa batu cadas. Kalau bahasa Inggris namanya rock, rock. Kita menyebutnya rock itu batu. Ya batu besar berupa bukit. Kalau kita pergi ke Saudi Arabia, kita akan melihat bukit-bukit itu coklat. Sehingga anak-anak mereka itu di TK itu, kalau ada orang anak Indonesia menulis atau menggambar gunung warnanya hijau, mereka bilang gunung kok hijau? Gunung itu ya coklat, ya karena gunung di sana gundul. Ya. Nah itu semacam ini. Nah karena mereka biasa melubangi gunung untuk jadikan rumah, mereka minta mukjizat kepada Nabi Saleh yang keluar dari bukit itu, dari batu cadas. Kita menyebutnya keluar dari batu, tapi batunya itu batu besar, yaitu bukit. Nah, mereka menantang, minta Saleh, kalau kamu memang Nabi, bisa nggak kamu memberikan mukjizat, mengeluarkan mukjizat? Kami minta mukjizatnya itu onta betina yang keluar dari bukit itu. Nggak masuk akal.
Kemudian Nabi Soleh menasihati, janganlah, karena kalau kamu minta mukjizat, kemudian Allah menunjukkan mukjizatnya, kamu kemudian mengingkari, pasti kamu hancur. Pasti kamu hancur. Karena sudah ada bukti. Nah, dari situ Nabi Muhammad SAW itu bijaksana sekali. Tidak pernah menunjukkan mukjizat-mukjizat yang semacam itu. Mukjizat yang semacam ini kan mukjizat untuk meyakinkan bahwa Allah itu berkuasa kepada orang yang ingkar. Ya, mukjizat itu ditujukan kepada orang-orang yang ingkar. Kalau mukjizatnya Nabi bukan untuk meyakinkan kepada orang yang ingkar. Banyak sekali mukjizatnya Rasulullah SAW, tapi berupa hal-hal yang mengatasi kesulitan saat itu. Misalnya ada air hanya 1 ember, padahal yang butuh wudhu itu sekitar 1000 orang. Rasulullah banyak mempersilahkan, silakan wudhu pakai air ini. Terus tangannya Rasulullah dimasukkan di situ. Orang-orang menyaksikan bahwa dari ujung jari Rasulullah itu keluar air, itu nggak habis. Pada waktu para sahabat itu menggali parit untuk menghalau atau menghalang-halangi orang kafir menyerbu ke Madinah, itu langka makanan karena memang saat itu sedang paceklik, ditambah lagi diblokade oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah. Lalu mereka kehabisan makanan. Ada anak kecil yang membawa kurma dengan 2 tangannya aja. Dua tangan anak kecil. Apa itu nak? Kurma. Mau bawa kemana? Mau aku kasih bapakku dan pamanku di sana lagi gali parit. Sini. Terus oleh Rasulullah ditaruh di kain, mungkin serban. Silakan makan. Semua dipanggil. Semua orang kenyang. Masih sisa. Nah, itu mukjizat yang sifatnya materi semacam itu ditujukan oleh Rasulullah bukan untuk meyakinkan keimanan mereka, tetapi untuk mengatasi kesulitan. Itu banyak sekali kasus-kasus yang semacam itu. Nah, orang-orang Tsamud ini minta itu, kemudian Nabi Soleh bilang, janganlah, nanti kalau kamu mengingkari Allah akan menghancurkan kalian. Karena mereka minta terus, lalu Nabi Soleh minta janji. Mau kamu janji kalau betul-betul Allah mengeluarkan unta itu, kemudian kalian akan beriman? Lalu mereka berjanji. Setelah berjanji, Nabi Soleh berdoa dan dituruti oleh Allah. Keluar unta itu. Jadi karena mereka itu memang biasa membuat rumah dari bukit, tattakhiduna min suhuliha qusura, kalian menjadikan atau membuat qusur. Qusur itu jamak dari qasrun, istana. Di Mesir itu kalau kita ke selatan sekitar 400 kilo ada tempat namanya Luxor. Luxor itu dari Al-Aqsar, jamak dari kusur. Tattakhiduna min suhuliha qusura, kalian membuat istana di tanah datar. Tanah datar di sini sebutnya pakai suhul. Suhul itu gampang. Kalau orang berjalan di tanah datar kan gampang. Tapi kalau di bukit itu naik. Nah, itu kalian membuat istana di tanah datar, wa tanhitunal jibala buyuta, dan kalian memahat gunung-gunung untuk menjadi rumah. Fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ingatlah dan bersyukurlah atas kenikmatan Allah, kalian jangan melakukan kerusakan. Dan memang mereka itu cenderungannya merusak-rusak, dan mereka ingin membunuh Nabi Soleh. Itu ada ayat yang saya tidak kutip di sini, kalau tidak salah suatu saat pernah saya kutip.
ada 9 tokoh di antara kaum Tsamud yang mereka bermusyawarah yang akan membunuh Nabi Soleh diam-diam, jangan sampai ketahuan. Kemudian mereka akan membuat alibi dan mereka bilang bahwa kami nggak tahu menahu siapa yang membunuh itu. Tapi Allah menggagalkan mereka. Jadi ada tokoh-tokoh dan kalau kebetulan di situ disebutnya ada tis'atur rahtin, 9 tokoh. Lalu terus orang mengaitkan dengan di negara kita 9 naga. Nah, itu dicari-cari itu ya. Dicari-cari. Kemudian Allah menuruti. Lalu Nabi Soleh meyakinkan bahwa ini unta biasa ini ya. Unta ini butuh makan, butuh minum. Maka kamu jangan mengganggu ketika unta ini mencari makan dan minum. Wa ya qaumi hadhihi naqatullah. Hai kaumku, ini adalah untanya Allah. Lakum ayah, menjadi bukti mukjizat bagi kalian. Fadharuha, maka biarkanlah dia ta'kul fi ardillah, makan di buminya Allah. Ya, karena dia untanya Allah, ya biarkan makan di buminya Allah. Wala tamassuha bisu, kamu jangan menyentuhnya dengan cara yang buruk, ya, jangan menganiaya, jangan memukul dan sebagainya. Fayakhudhukum adzabun qarib, maka kalian akan mendapatkan siksa dalam waktu dekat kalau kalian mengganggu. Nah, suatu saat curah hujan itu berkurang. Karena curah hujan berkurang, maka sungai itu aliran airnya menjadi mengecil. Karena mengecil, Nabi Soleh bilang harus digilir. 1 hari air sungai untuk kalian, 1 hari untuk unta. Unta kan minumnya banyak. Terus mereka kesal gara-gara unta ini kita nggak bisa minum gitu. Nah, karena mereka kesal, lalu terus mereka itu ngobrol, gimana kalau dibantai aja, gimana kalau disembelih. Nggak berani. Kebetulan ada salah satu orang yang preman, ya preman itu dalam arti free man, ya, orang yang merasa bebas, tidak takut kepada Allah, tidak takut pada siapa-siapa. Ini jagoannya nih datang nih, kamu berani nggak nyembelih ini? Berani. Ngapa nggak berani? Lalu disembelihlah atau dibantailah oleh satu orang ini. Yang menyembelih satu, fa'aqar. Tetapi Allah menyebut fa'aqaruha. Fa'aqaruha, mereka menyembelih. Kok ini fa'aqarunna kota, maka mereka menyembelih unta itu. Pengertiannya bagaimana? Yang membantai, yang menyembelih hanya satu orang. Tapi Allah menyebutnya mereka, karena satu orang ini melakukan tindakan itu atas persetujuan yang lain. Jadi kalau ada orang yang melakukan maksiat, kita berada di situ dan kita diam saja, maka kita mempunyai dosa yang sama dengan itu. Orang Islam kalau ada orang berbuat salah harus ditegur. Kalau tidak mau menegur, pergi, jangan ada di situ. Ya, ada juga ajaran di Al-Quran bahwa kalau misalnya kita berada di satu tempat, kumpul-kumpul, majelis atau rapat atau upacara seremoni, kalau di situ disekutukan Allah, mereka menyekutukan Allah, kalau kita tetap berada di situ, maka kita sama dengan mereka. Karena kita mengaku muslim, maka kita menjadi munafik, dan orang munafik dan orang kafir masuk neraka. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau misalnya Natal bersama, ya, Natal bersama, itu kan mereka biasanya pakai doa. Kalau doanya itu mereka menyebut Tuhan selain Allah, musyrik. Orang Islam yang ada di situ berarti munafik. Ini hati-hati. Dan itu kan toleransi tidak begitu caranya. Ya, toleransi itu dalam kehidupan bersama,
kita mentoleransi tapi tidak ada pencampuran itu. Nah, mereka suka memancing-mancing dengan bilang halal bihalal bersama. Nah, kan kami sudah melakukan halal bihalal bersama. Ganti dong Natal bersama. Bukan hanya Natal ya. Pokoknya kalau kita berada di satu tempat, ada orang melakukan perbuatan dosa, apalagi musyrik, dan kita diam saja tetap di situ, maka kita mempunyai dosa yang sama. Kadang-kadang kalau di kampung, ya, nggak tahu kalau di sini. Di kampung itu suka ada orang main gaple, nggak usah di kampung deh. Saya itu dulu di Jakarta, tinggal di Jakarta Selatan, kantor RW itu terbuka, dan ada apa namanya tempat begitu yang terbuka, lampunya terang. Lalu kalau malam-malam suka mereka main gaple pakai duit. Nah, itu kadang-kadang warga lewat situ terus nonton siapa yang terampil main gaple. Nonton seperti itu dosanya sama dengan yang jalani, ya. Jadi fa'aqarun naqata, mereka menyembelih unta itu, wa'atau an amri rabbihim, dan mereka itu bahkan membangkang, ya, menantang-nantang terhadap Allah. Lalu menantangnya gimana? Wa qalu ya Salih, hai Saleh, itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Mana, buktikan bahwa siksaan akan datang jika kamu memang betul-betul seorang utusan. Jadi mana sekarang ini sudah kita sembelih, siksaannya mana? Masya Allah, mereka itu membantah. Sedikit tentang bacaan, ini tulisannya ya Salihu tina, ya Salihu tina. Kalau kita membacanya berlanjut begitu, maka hamzahnya dibaca hamzah mati, ya Salihu tina. Tapi kalau kita mulai dari i'tina, bacanya bukan i'tina, bacanya itina, itina. Pedomannya kalau ada dua hamzah, yang pertama hidup, yang kedua mati, maka hamzah yang kedua harus diganti dengan huruf mat, tanda panjang. Kalau di depannya itu fathah, maka hamzah yang mati dibaca diganti, dianggap seperti alif. A'manu, alladzina a'manu menjadi amanu, ya. Utul kitab menjadi utul kitab. Jadi asalnya itu dua hamzah, utul kitab, terus hamzahnya mati. Setelah hamzah hidup, maka dia menjadi huruf atau tanda panjang. Utu. Nah di sini i'ti, maka menjadi itina. Nah, kalau amanu tulisannya sudah dijadikan satu, ya, tidak ada hamzah dua, ya, itu jadi satu, kemudian dikasih fathahnya panjang. Nah kalau i'ti itu biasanya tetap ada sebegini karena biasanya dia jatuh setelah kalimat atau setelah kata yang lain, menjadi ya Salihu tina, ya. Itu cara baca. Kemudian Nabi Soleh mengatakan, tunggu, Allah akan mendatangkan siksaan itu dalam 3 hari. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Silakan kalian bersenang-senang, bersenang-senang di rumahmu selama 3 hari. Nanti habis 3 hari akan datang siksaan Allah. Dzalika wa'dun ghairu makdzub, itu janji yang tidak akan diingkari. Nah, karena sampai 3 hari nggak ada bencana, mereka menganggap mana nggak ada bencana, nggak ada tanda-tanda. Ya memang nggak ada tanda-tanda. Ya, seperti Firaun kan tidak menyangka kalau dia matinya di laut, hidupnya di, kalau tidak salah Firaun itu tinggalnya di Luxor.
bukan di Kairo tapi di Luxor. Kalau kita ke Luxor, di situ ada istana dan ada bukitnya itu bukit batu cadas juga, putih tapi warnanya. Nah, bukit itu dipakai sebagai kuburan. Itu digali, terus ada kuburan yang dalam sekali dan belok-belok. Nanti di dalam itu ada semacam kamar, terus ada peti, itu hanya mengelabui. Sebenarnya masih ada jalan lagi, ada lorong lagi yang ditutup rapih sehingga tidak kentara bahwa itu ada lubang. Masuk lagi baru ketemu mayatnya ada di situ. Ya, kebetulan saya pernah pergi ke sana. Oh, sebenarnya ini yang seperti yang digambarkan oleh Allah. Saya kenapa ke sana? Saya ingin melihat kenapa sih Firaun itu bisa sombong. Ternyata kesombongan itu karena kemakmuran ekonomi. Jadi ada satu daratan, kemudian ada Sungai Nil. Di seberang Sungai Nil itu bukit-bukit. Bukit-bukit ini karena semacam kapur begitu, nggak ada tanaman. Mereka dalam bahasa Inggris menyebut ini Dead Valley, ya, lembah kematian. Nah, dipakai oleh mereka untuk kuburan-kuburan itu. Jadi bukan yang di piramid itu orang biasa, kuburannya orang biasa. Yang di Luxor itu kuburannya bangsawan. Nah, itu mereka Firaun nggak tahu kalau bakal mati di laut karena jauh sekali 400 kilo. Ini orang Tsamud juga begitu. Mana nggak ada gejala, nggak ada hujan, nggak ada banjir, nggak ada badai. Terus ternyata Allah mendatangkan itu berupa soyhah. Inna arsalna alaihim soyhatan wahidah fakanu kahsyimil muhtadir. Kami lepaskan kepada mereka atau kami kirimkan kepada mereka suara yang keras sekali saja. Suara yang keras sekali saja. Kok bisa sih suara bisa membunuh? Coba hari kehancuran nanti, hari kiamat, itu orang seluruh dunia kok bisa mati bareng tuh gimana? Kan kalau di surat Az-Zumar digambarkan wa nufikha fis-sur, sangkakala ditiup. Tapi di ayat yang lain Allah menyebutnya itu sayhatan wahidah, ledak suara keras sekali. Itu berarti ledakan. Nah, kita membayangkan hari kiamat nanti planet-planet itu akan kembali kembali berkumpul. Nah, ketika kembali berkumpul mereka tabrakan. Ketika tabrakan terjadilah ledakan yang dahsyat. Nah, ledakan dahsyat itu menghasilkan wave, gelombang. Ya, kalau misalnya kita di sini menyulut mercon yang besar, dulu waktu saya kecil itu suka ada orang yang nyalain membunyikan mercon, menyulut mercon itu besar sekali, itu bunyinya keras sekali. Nah, itu nanti kaca-kaca di sekitar kita itu akan pecah. Kok bisa? Ya karena gelombang itu. Nah, suara yang keras itu menghasilkan gelombang. Semua orang seluruh dunia itu akan kena gelombang itu yang keras, maka mereka mati seketika. Nah, ini dikasih contoh pada zaman Tsamud itu sayhatan wahidah. Cuma skalanya lebih kecil ya, karena hanya masyarakat di daerah itu saja. Lalu mereka mati bergelimpangan kahsyimil muhtadir, seperti rumput yang sudah dipotong untuk makanan ternak. Falamma jaa amruna najjayna Shalihan walladzina amanu ma'ah. Bagaimana Nabi Saleh diselamatkan oleh Allah? Diselamatkan biasanya itu diungsikan dulu seperti Nabi Lut ya. Nabi Lut itu dijanjikan bahwa bencana akan datang di waktu subuh. Terus Nabi Lut diajak oleh malaikat Jibril, ayo semuanya keluar dari daerah sini karena janjinya akan dihancurkan di waktu subuh. Alaysa subhu biqarib,
subuh ini udah deket nih, cepat-cepat. Yang lelet biarin tinggal. Nah, istrinya itu termasuk yang lelet. Nah, jadi kalau ada bencana itu yang membuat Allah kalau bencana itu sebagai siksaan, Allah itu menyelamatkan orang yang beriman, ya, Nabi Soleh dan pengikutnya. Birahmatin minna, dengan kasih sayang kami, wa min khizyi yaumi'id, dan bagi mereka itu menjadi kehinaan. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz, Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Sekarang Fir'aun saya hanya nyebut sepintas saja. Begitu congkaknya dan tidak mau percaya kepada Tuhan, maka dia membuat logika-logika yang dangkal, ya. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun berkata, hai para pembesar, aku nggak lihat ada Tuhan selain aku. Fa'uqid li ya Haman 'ala at-tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Hai Haman, bikinkan aku menara yang dibuat dari tanah liat. Jadi membuat dulu semennya itu tanah liat. Bikinkan aku menara, aku mau nengok mana ada Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Aku yakin dia itu bohong, gitu. Nah, jadi nantang-nantang, dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, terus karena kecongkaan itu fa'akhadna wa junudahu fanabadnahum fil yam fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Kami ambil Fir'aun dan para tentaranya, kami tenggelamkan di laut. Lihat bagaimana akibat dari orang-orang yang zalim. Saya kira tentang Fir'aun sedikit itu saja, karena kita sudah sering mendengar ceritanya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa hati-hati ketika kita itu sedang makmur, ketika kita sedang mempunyai harta banyak, ketika kita sedang memegang kekuasaan. Kita kalau kaya kepingin mempertahankan kekayaan kita, ketika kita berkuasa kita juga ingin mempertahankan kekuasaan kita dengan berbagai cara. Kalau ada orang yang menghalang-halangi atau mengganggu kekuasaan kita, maka kita bisa menyerang orang yang menghalang-halangi atau mengganggu kekuasaan kita. Kita ini, maksud saya manusia, ya. Di manusia itu mempunyai kecenderungan semacam itu, dan itu akan berulang lagi, ya, seperti yang digambarkan yang dibaca oleh imam tadi. Bani Israel itu wala ta'lunna 'uluwan kabira, kalian itu akan sombong sesombong-sombongnya. Terus hati-hati ketika kalian itu merasa sombong, berbuat semena-mena, maka kami akan hancurkan kalian. Dan itu terjadi 2 kali. 2 kali itu menurut para ahli sejarah sudah terjadi, tetapi ada ayat wa in uttum udna, kalau kalian mengulang kami ulang lagi. Nah, sekarang kita sedang menyaksikan kecongkaan Bani Israel. Kalau dulu congkaknya Fir'aun terhadap Bani Israel, sekarang orang yang mengaku Bani Israel itu yang congkak sendiri.